ayat 1 sampai 21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya. Gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu lebih putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram dan berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Roma 4 ayat 1 sampai 25 berbunyi demikian. Jadi
apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikut jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat
dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan hati dalam penantian, pengharapan yang benar, saudara ya. Saudaraku, ini cerita tentang Abraham, sudah beberapa kali kita bahas ya dulu ya, tentang sunat dan kebenaran karena iman. Kita kan melihat dari perspektif yang berbeda ya, saudara ya. Bukan cuma masalah imannya, tetapi bagaimana Abraham itu berbuah. Saudara, Abraham itu ketika dia dia mengenal, dia percaya, ya, maka bukan seperti orang kayak Muhammad itu ya, cucuk di gua dapat Jibril begitu ya. Enggak, itu saudara ya. Abraham itu sudah turun-temurun ya. Dia sudah turun-temurun, dia mendengar El Shaddai ini ya. Bagaimana sang El Shaddai ini adalah Allah yang Maha Besar dari zamannya Sem ya. Dari Sem dengan keturunan Sem. Nimrod itu keturunan dari Ham kemarin ya, sudah belajar ya. Lalu dari Sem itu dia mendengar kisah tentang kebesaran El Shaddai ini ya, sang pencipta ini. Dia percaya dan dia tidak mau menyembah Allahnya Nimrod. Selama proses dia tahu ya ada El Shaddai ini ya, apakah dia mengalami Tuhan sendiri, saudara? Belum ya, saudara ya, belum. Bayangin sampai umur 70 tahun ya, Abraham itu baru dia belajar mengenal Tuhan. Apakah karena Tuhannya tidak peduli? Bukan, karena saudara bayangin ini seorang chieftain ya, di dalam kerajaan itu dia orang yang sangat sibuk, saudara. Dan Tuhan, bukannya Tuhan meninggalkan dia, tetapi Abraham yang terlalu sibuk buat urusan Tuhan. Nah itu saudara ya, Abraham yang terlalu sibuk untuk urusan Tuhan. Sampai satu ketika dia gegeran sama Nimrod ini ya. Nah disitulah dia mencari Tuhan sungguh-sungguh mulai. Ya kan? Lalu Tuhan itu bilang, kamu pergi keluar sana. Ya, dari tanah ayahmu, dari rumah ayahmu, dari tanahmu, dari tanah ini. Ke tanah yang kuberikan, yang akan berikan kepadamu. Itu baru tuh ya, di dalam masa kesesakan baru mulai cari Tuhan. Oh salah dong, ya enggak. Kalau Anda nggak sesak, kamu ngapain cari Tuhan juga kan? Benar nggak? Ya, kita kan mau jujur saja. Ya kan, dalam masa kesesakan kan kita baru cari Tuhan, nggak apa-apa. Anda kalau lagi nggak masa kesesakan cari Tuhan juga nggak ketemu. Ya kan, nggak fokus. Anda lebih fokus dengan apa? Dengan urusan-urusanmu sendiri. Masa kesesakan itu masa yang baik untuk mencari Tuhan. Ya, makanya siapapun Anda yang masa kesesakan, jangan sampai sia-siakan masa kesesakan ini. Biarlah masa kesesakan ini Anda ketemu Tuhan. Seperti Abraham. Ya, ketemu Tuhan. Menemukan kebenaran, dapat tuntunan dalam kehidupan. Saya juga begitu ya. Di masa-masa kesesakan saya selalu menemukan Tuhan. Dan selalu ada yang baru dalam masa kesesakan saya.
ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, setelah kita mengalami Tuhan, mengalami Tuhan, saudara? Rema itu tadi, ya. Mengalami Tuhan itu kan berarti Anda mengalami rema, bertemu dengan rema itu sendiri. Rema itu bekerja dan Anda melihat iya dan amin. Setelah Anda mengalami rema, kemudian Anda dalam prosesnya Anda berjalan bersama dengan rema itu tadi, dituntun dengan rema itu. Ya, ketika Anda dituntun dengan rema, masalahnya banyak orang, ya, dia mendengar, tetapi dia tidak mau melakukan, ya, karena remanya, firmannya itu nggak jadi rema, dia berhenti di logos. Dan padahal Yesus berkata, ya, berbahagialah orang yang mendengar logosku dan melakukannya. Belum jadi rema, saudara. Belum jadi rema. Tapi kamu bahagia kalau kamu dengar logosku, kalau kamu lakukan. Bahagia, Anda akan bahagia. Saya tidak cerita bahwa kamu akan ketemu Tuhan sekarang, enggak. Pokoknya kamu akan bahagia. Itulah sebabnya, ya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus tentunya, ya, dalam iman kita, orang Islam, orang Hindu, Buddha, Konghucu, orang Kelenteng, ya kan, orang ateis, tetapi dia melakukan apa yang tertulis dalam logos, ya, dalam logos, dalam Alkitab itu, dia akan bahagia, saudara. Dia akan bahagia tanpa dia harus menerima Tuhan Yesus. Masalahnya selamat apa enggak? Enggak urusan nanti. Yang penting bahagia dulu sekarang. Di dalam masa pencobaan, dia akan kuat karena dia melakukan. Ketika firman Tuhan melarang kita mengatakan di mata, tetapi hasil amal semua ada, saudara, ya, orang-orang ateis, orang yang di luar Tuhan yang mengasihi sesama itu banyak. Dan dia akan bahagia di situ. Ya, yang belajar memberi, mereka charity, ya, sedekah, tanpa mereka percaya banyak, saudara, dan mereka bahagia. Mereka melakukan, ya kan? Bukan dikritikan. Kalau charity, apakah membawa kita ke surga sih? Bukan untuk surga charity-nya kita. Ya, kalau orang dunia saja mereka charity, sedekah, lah Anda yang ngaku-ngaku anak kerajaan Allah tidak mau sedekah, kan kelewatan. Makanya, saudara, mereka diberkati. Ya, saya dulu diomongin tidak percaya, ya. Ada orang, ini orang suka selingkuh, ya, saudara, ya. Terus dia ngajarin saya tentang kamu salah, jangan berpuluhan. Karena dia lebih tua dari saya, dulu kolega saya, dia saya dulu kan GM di Denpasar, ya, saudara, ya. Nah, dia ini salah satu Pareto customer kami, Pareto kami. Dia bilang, jadi saya waktu itu punya masalah kan, kamu tidak pernah sedekah, ya. Loh, saya perpuluhan di gereja. Oh, salah kamu, sedekah. Saya ngajari malah dia, ya, saudara, ya. Dan orang ini memang diberkati Tuhan dengan luar biasa, ya, karirnya lancar, pekerjaannya semuanya lancar. Padahal tukang selingkuh, saudara, dia punya cem-ceman, ya, di Denpasar. Kenapa bisa begitu, saudara? Ya, karena dia melakukan logos yang tadi, yang sedekah itu, yang memperbesar takarannya dia. Ya, itu kebenaran universal, ya, saudara, ya. Makanya logos belum jadi rema, itu logos, ya. Karena siapa melakukan logosku, dia akan mendirikan rumah di atas batu kokoh tuh, ya. Orang-orang, ya, melakukan firman Tuhan, sekalipun dia dom di dalam Tuhan Yesus, tapi tanpa sadar dia sudah melakukannya, dia akan tetap diberkati, ya. Nah, apalagi Anda kalau sudah di dalam Tuhan, Anda mendengar logos, lakukan. Masalahnya, orang banyak retorika, nggak melakukan firman Tuhan. Padahal melakukan itu mudah, saudara. Tapi masalahnya hidup dengan hawa nafsu itu lebih enak. Nah, melakukan firman Tuhan itu mudah. Tapi hidup dengan hawa nafsu itu lebih enak.
Ya kan? Karena temennya banyak, ya kan? Karena temennya banyak. Coba kalau lagi ulangan ya, Anda kan kalau biasa kalau lagi habis pulang ulangan, Anda lihat itu dapat nilainya 4, ya kan? Terus Anda akan mencari teman yang nilainya 3, ya kan? Terus Anda mentertawakan dia, hahaha, aku lebih pintar dari kamu, nilaiku 4, kamu cuma 3. Begitu ada yang nilainya 7 kan Anda langsung ketuprat kan, langsung diem kan. Berapa orang? Begitu satu kelas, ya misalnya di satu kelas kan ada 25 orang, yang dapat nilai 7 cuma 2, lainnya semua di bawah 5. Anda akan girang sekali, betul nggak? Nah, akan girang sekali. Apalagi kalau nggak ada yang dapat 7, semuanya di bawah 5 semua, Anda akan sangat girang sekali. Itu juga sama kan, kalau Anda mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya karena banyak temannya. Ya, itu orang Kristen juga itu malah ke Alexis. Itu orang Kristen itu masih narkoba. Itu orang Kristen itu ya masih selingkuh. Itu orang Kristen itu masih sirikan apa segala macam. Malah bangga ya, itu udah pendeta. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa pendeta Durjana itu jemaatnya banyak, saudara? Nah, ada temennya, ada teman dosa. Kan begitu, saudara kan? Pendeta Durjana itu kan jemaatnya tetap banyak kan? Senang jemaatnya. Kalau pendetanya suci, pendetanya baik, pengikutnya sedikit, saudara ya. Karena capek ngejarnya. Ngejarnya capek, saudara. Pendetanya sederhana hidupnya. Aduh, capek. Mendingan pendeta yang suki-suki, yang ya kan, karena saya memang lagi mau ke sana, saya memang lagi mau memperkaya diri, saya butuh figur yang parlente juga. Nah, itu kan masalahnya begitu Anda dikasih figur yang sederhana kan Anda nggak mau, ya kan? Nah itu loh masalahnya. Makanya Abraham itu disebut bapak orang percaya. Dia percaya lalu melakukan, bukan berhenti dipercaya saja. Selama ini ada perbuatan dicekoki ya oleh orang-orang yang sedang berbuat dosa. Perbuatan tidak menyelamatkanmu, yang penting kamu percaya. Lalu Anda tidak berbuat. Dan kita bukan karena perbuatan kita, loh bukan. Justru kamu melakukan perbuatan itu karena kamu percaya, kamu lakukan. Dan orang dibalik-balik dia nyari temen, pokoknya supaya dia tetap saja bisa Alexis, tetap bisa merokok, tetap bisa hidup di dalam dosanya. Yang penting apa, saudara? Yang penting saya percaya. Dan yang penting banyak temennya yang sama-sama seperti saya. Senang dia, saudara, untuk belajar hidup kudus, hidup benar. Waduh, nanti dulu. Nggak mau. Nah itu ya, saudara, ya makanya Anda akhirnya jalan-jalan di tempat di situ, terus nggak bertumbuh imanmu. Ya, saya berusaha untuk melakukan firman-Nya, tidak termotivasi untuk melakukan firman-Nya, karena teman-temanmu banyak yang sama nilainya 4, sehingga kamu tidak termotivasi untuk dapat nilai 7. Teman-temanmu semua pergaulanmu nilainya 4 kok, malah Anda bangga kok, kompak tos. Wah, itu kan sesama koruptor kan juga gitu kan, nggak malu kan, karena banyak yang korupsi, saudara. Coba kalau yang korupsi dari 280 juta orang Indonesia, yang korupsi cuma 1, ya malunya minta ampun. Masalahnya dari 280 juta ini yang korupsi 1.000. Bangga dia, hebat tuh, pinter, yo tos. Ya kan, tawa-ketawa masuk penjara, ketemu temennya, main catur, main remi, main ceki bareng, ya kan. Ada temennya. Coba Anda lagi sekolah dulu, ya kan, yang tukang madol, ya kan. Ya kan, seneng kan ketemu. Wah, begitu ada yang nggak tukang madol, dijauhin kan. Memang itu kehidupan memang seperti itu, ya. Ketika Anda mau hidup benar, Nuh hidup benar, ya kan, Henok hidup benar,
Anda kan dijauhi, dan Anda nggak tahan. Anda cari teman. Makanya ketika Anda hidup mendengar firman Tuhan, hidupmu tidak bisa melakukan firman itu. Karena firman itu tidak berbuah. Mengapa kamu tidak termotivasi untuk melakukannya? Dan nggak apa-apa lah, besok aja. Tuhan tahu manusia lemah. Nah itu saudara ya. Makanya Anda tidak punya iman Abraham. Ya, licik hati kita, akal-akalan. Licik hati kita, akal-akalan. Dan Anda tidak mau mengakuinya. Padahal ketika kita ngaku, iya ya aku salah. Mulai berubah, tinggalkan pergaulanmu. Makanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, saudara. Saya wanti-wanti selalu ya. Jangan tumpang-runtung sama orang yang menyepelekan, yang tidak menghargai firman Tuhan. Ya, jangan tumpang-runtung sama mereka. Kamu nanti sama tidak menghargai firman Tuhan, menjadi suatu permata yang wah kalau mendengar firman Tuhan itu rasanya dengan rasa haus dan lapar dan rasa gentar dan lakukan lagi. Ada pengalaman dilakukan lagi, ya kan? Kalau saya mah kalau dapat rahasia baru, ilmu baru, tak lakukan, saudara ya. Masalahnya Anda kalau dapat ilmu baru kan buat bahan ngotbah orang. Repot, saudara. Anda dapat ilmu baru buat bahan ngotbahin orang. Harusnya Anda dapat ilmu baru, wah ini dia nih bagaimana cara saya mengatasi, mensiasati kehidupan saya. Oke, saya lakukan ini, ya kan? Tetapi Anda dapat ilmu baru buat ngotbahin orang. Wah, cocok ini saya bisa ngotbahi papiku nih. Wah, aku sekarang bisa ngotbahi suamiku nih. Wah, aku sekarang bisa buat ngotbahi tanggaku nih, cocok nih adikku, kakakku bisa ngotbahi nih, ilmu baru nih. Anda dapat firman Tuhan, ilmu baru buat ngotbahin orang. Makanya nggak berbuah, nggak bisa. Anda dapat ilmu baru buat dilakukan supaya kamu bisa apa? Bisa menaklukkan badai hidup persoalanmu, saudara. Ilmu baru tuh buat begitu. Lah Anda dapat ilmu baru di sini malah buat ngotbahi orang, buat pinter-pinteran. Ya nggak dapat apa-apa. Karena firman-Nya itu buat kamu, bukan buat orang lain, bukan. Kalau kamu sudah lolos daripada percobaanmu, ya, kamu buat cerita sama orang. Begitu, saudara ya. Itulah proses iman Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Imannya yang kayak apa? Masalahnya, saya percaya. Kalau tidak ada, belum sampai melakukan, kamu itu belum percaya, saudara. Makanya saya juga bilang bolak-balik itu ya, para petobat baru ya, kalau sudah dibaptis harus dibimbing sampai dia bersedekah, sampai dia terbiasa bersedekah. Itu baru kamu lihat, oh ini sudah. Kalau dia belum bersedekah, jangan dilepas, dituntun dulu, saudara. Ada yang nuntutnya cuma setahun, ada yang nuntutnya sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun masih minta-minta. Kadang Anda nggak kasih tahu, Anda kasih tahu. Kamu kudu sedekah. Nah, nanti biasanya banyak alasannya. Tapi kalau dia lahir baru, biasanya dia terus langsung. Ya, jadi harus tuntut sampai melakukan firman Tuhan. Jangan terus bodoh-bodoh amat. Jangan ya. Iman itu yang benar harus berbuah perbuatan, saudara ya. Kalau nggak berbuah perbuatan itu imannya mati, bohong, ya. Itu ya. Maka kamu nanti akan berbuah lebat kehidupanmu. Kehidupanmu berbuah lebat, maka kamu akan berhasil. Ya, kamu akan menjadi kekasihnya Tuhan. Kamu kerjaan apa saja jadi sukses, keluargamu bahagia, sakitmu disembuhkan, ya. Segala persoalan hidupmu kamu taklukkan. Karena iman kamu adalah iman yang hidup, yang berbuah seperti Abraham. Ya, Tuhan Yesus memberkati.